aja ya. Ya. Oke. Aduh, jatuh. Ya, Langsung gimana? aja ya, langsung aja Iya. poin. Ya. Ya kan, nggak usah basa-basi. Kehamilan Ci Olive sudah sejauh apa dan lahirnya kapan? Ci Olive tuh udah masuki minggu ke-35 kayaknya, udah 8 bulan 2 minggu kayaknya lebih deh. Pokoknya intinya tuh sekitar Juli pertengahan tuh udah kemungkinan lahiran gitu. Persiapannya sudah seperti apa sih kok? Sebagai Persiapan seorang suami. kemarin akhirnya kita belanja baju bayi. Ternyata banyak baju bayi itu, aku pikir nggak banyak ya. Jadi bayi itu karena sering pipis, pup dan lain-lain jadi banyak. Terus semuanya sih lebih ke yang simpel-simpel sih, kita nggak beli barang mahal ya. Karena menurut kita kalau bayi itu kan dia pakainya cepet ya. Dan kita nggak mau terlalu boros. So far sih nggak ada yang terlalu gimana banget. Sama kita juga kemarin ini undang kayak bidan, bukan bidan ya, kayak siapa ahli untuk ngajarin kita mandiin gitu-gitu, apa sih namanya? Iya suster, karena kita pengen ngurus sendiri gitu. Persiapan jadi bapak itu seperti apa nih? Saya mulai mengurangi melihat wanita-wanita seksi ya. Karena anak saya cewek. Ya kurang dikit aja. Tapi udah Sisanya lebih ke ini sih, finansial, bersyukur sama Tuhan. Finansial baik-baik saja. Kan biasanya kesulitan jadi bapak di finansial ya. Cuma mungkin sifat ya masih banyak diperbaiki karena anak saya cewek. Pasti kan dia juga akan melihat bapaknya sebagai role model ya. Ya saya akan menghindari selingkuh lah ya. udah belajar. Kan kayak semacam perjalanannya dari awal Ci Olive gitu kan segala macam sampai akhirnya ini mau melahirkan dirimu kayak story in segala macam. Oh iya. Seperti apa sih kok? Jangan, aku gak mau cerita, aku sedih. Gue tuh sebenarnya nggak pernah mau bahas. Karena perjalanan itu sangat sedih ya. Cuman gue tuh nggak mau lagi ngebesar-besarin kesedihan itu. Karena menurut aku banyak di luar sana yang punya perjalanan lebih sedih lagi. Bahkan dalam perjalanan yang sedih itu kita akhirnya melihat kita menjadi lebih kuat. Karena kita membaca beberapa orang di TikTok dan segala macam yang punya perjalanan lebih berat lagi untuk bisa punya keturunan kan. Jadi buat aku makanya kenapa kita akhirnya mau publish, karena kita pengen menguatkan juga teman-teman yang lain pejuang dua garis, dimana ada kita juga nih public figure yang juga struggle. So don't worry, we support each other. Dan kita juga menekankan bahwa ketika bicara tentang hamil itu bukan hanya wanitanya, jangan ada stigma lagi bahwa wanita bermasalah ketika tidak hamil-hamil, cek juga laki-laki karena hamil itu berdua gitu. Jangan cuma semua diserahkan kepada wanita aja dan cowok. Berarti kan gue tanggung jawab ya, nggak gitu juga. Gitu. Udah ketahuan sama Cowok mungkin protektifnya mau seperti apa ini? Kalau apa? Punya anak cewek gitu. Cewek protektif. Enggak sih, gue akan suruh dia clubbing ya. Cuma dia jangan joget-joget TikTok gak pakai BH ya. Bagus ya. Tapi udah ketahuan mau sesar atau normal? Masih mau ditentukan ini last minute nanti. Soalnya bisa normal, bisa sesar. Tapi anaknya kayak gede deh. Beratnya tuh udah mau 3 kilo. Udah mau 3 kilo dan agak panjang gitu. Kata Ci Olive suka muter-muter. Kadang-kadang kepalanya di bawah, kadang naik ke atas, sungsang gitu, kadang-kadang gitu. Jadi kalau sungsang mesti sesar kan. Jadi masih nanti dilihat. Cuma kita udah prepare. Bapak bisa dikatakan kayak ada rasa khawatir nggak sih dalam hari kelahiran? Saya belum melihat itu sih. Mungkin belum terlalu deket kali ya. Jadi sobat masih aman. Cuman dia udah kelihatan kesulitan banget untuk beban udah gede banget. Tidurnya udah kesulitan, terus dia suka kebangun, bayinya udah gerak-gerak banget. Jadi ya itu dia kurang tidur aja. Bisa dikatakan kayak momen-momen yang dari awal sampai sekarang itu menjadi kayak penguat kalian berdua nggak sih? Iya sih, itu satu sisi menjadi penguat, satu sisi bikin kita juga humble. Masalah yang terjadi kondisi yang kemarin itu bikin kita humble karena sampai sekarang pun kita nggak mau ngerasa diri kita, wah gila, gue bakal punya anak ya gitu-gitu, masih takut karena tetap masih ada Tuhan ya yang ngatur ya. Jadi aku pikir jangan terlalu berlebihan. Menguatkan mental si Olive sendiri seperti apa nih menjelang kelahirannya? Ya standar lah, nggak usah terlalu banyak motivasi-motivasi yang menurut aku berlebihan. Cukup treatment, dilihat. Kadang-kadang elus punggungnya, kadang-kadang kalau dia malam nggak enak tidurnya, aku juga bangun nemenin. Ya simpel-simpel aja menurut aku, cewek juga udah seneng sih ya.
Kodensu mungkin Ci Olive katanya suka ngidam tapi yang beliin dia sendiri. Gimana? Iya, jadi dia ngidam apa aja? ngidam barang-barang yang unik-unik ya. Ada stroberi harga 100.000. Ada ikan dari laut Asia Tengah. Ada berlian, ada emas. Jadi aku selalu nanya mau dibeliin nggak kan? Kalau mau dibeliin gua harus mikir dong. Ternyata enggak, dia beli sendiri. Jadi emang dia tuh ngidam tapi dia pergi sendiri karena dia nggak mau ngerepotin aku. Nah itulah wownya istriku itu. Jadi kadang-kadang kita suami pengen beliin dia nggak mau, dia nggak mau ngerepotin. Tapi Jadi lebih seneng beli sendiri. ada yang diidamkan tapi Kodensu yang beliin ada nggak? Makanan atau barang gitu? Nggak ada dia. Semuanya. Dia hanya jadi gini, dia nyampein ke gua, yang aku ngidam ini. Oh iya dah mau dibeliin. Gak usah, aku udah beli. Oh. Jadi kapan kita mau belinya kan nggak ada waktunya ya. Jadi dia yang ngasih tahu, tapi dia udah pergi beli. Ya udahlah, yang penting dia happy. Berarti dirimu sendiri ngidam nggak pengenan apa satu hal? Ketularan ngidam juga nggak sih? Gue ketularan ini sakit-sakit badan gue. Jadi gue muntah mual-mual gitu cuy. Itu emang katanya ada. Jadi kalau bininya hamil, suaminya ikut mual-mual. Gue baru tahu itu. Jadi badan gue lemas, mual-mual, enek, asam lambung gue naik. Gue gak ngerti itu, ternyata ada katanya. Oh, baru tahu. Iya, gue juga baru tahu, lu baca. Tuh, banyak di artikel. Tapi untuk persiapan rumah sakit sendiri kok udah Udah dimasukin ke koper-koper segala macam gitu? Udah, persiapan rumah sakit udah beres. Kodensu terakhirnya mungkin Ci Olive kan kalau kita lihat di medsos tuh masih suka ngonten kocak-kocak. Emang nggak bisa diem kak? Khawatir apaan? konten kan Iya. Gitu loh kok. Nggak Lu bisa tanya diem. aja sama dia, dia suka lompat-lompat. Gua gak suruh dia lompat, dia lompat-lompat. Tapi emang nggak bisa diem pas kehamilan. Soalnya itu cukup aktif sih. Dia hamilnya bukan yang tidur gitu, bukan. Dia gerak. Kadang-kadang dia macem-macem kelakuannya. Tiba-tiba kemana, nanti kalau dia capek dia tidur. Nanti kalau enggak dia gangguin aku. Dia aktif sih. Kayaknya anaknya mungkin lumayan aktif sih. Oke. Ya. Terima kasih kak.